warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ini aku bahas sedikit ngulang ini doang sih, review sama sama ini aku punya bukan sedikit sih, kayak rumusnya yang beberapa yang udah tak sesuaiin biar minimalisir human error, tapi nggak tahu nanti gimana. Oke. Jadi di sini kan di formula ini yang Eka ini mau jelasin secara singkat ya, pahamku. Jadi di sini tuh ininya ada, kita tuh mau mengukur kinerja baik di tingkat KL eselon 1 atau satker. Tapi kemarin soal kita kan di tingkat satker sama di tingkat eselon 1 gitu. Nah, di sini kita ada dua aspek yang implementasi sama aspek yang manfaat. Aspek implementasi ini ada di satker, kalau aspek manfaat ini ada di eselon 1. Implementasi ada di satker sama di eselon 1 juga. Nah, di ini ada apa sih? Ada capaian output, terus penyerapan anggaran, efisiensi, sama konsistensi. Nah, nanti setelah itu dari keempat ini, kita bakal ngitung nilai EK-nya untuk aspek implementasi itu. Nah, sementara untuk yang aspek manfaat itu ada capaian sasaran strategis, ini untuk yang tingkat KL, terus yang capaian sasaran program ini untuk tingkat eselon 1. Nah, baru nanti kita bakal menilai kinerja anggaran dari baik mau di tingkat KL, eselon 1 atau satker. Ini nggak terlalu tak bahas. Ini intinya istilah-istilah. Aku langsung masuk ke sini. Jadi di sini kan tadi seperti yang udah tak bilang, di bagian aspek implementasi ini ada yang di unit eselon 1 sama di tingkat satker. Sebenarnya secara umum tuh cara ngitungnya sama, cuman ada sedikit beda-beda doang gitu. Nah, kalau di penyerapan anggaran ini intinya kayak gitu lah, hampir sama. Terus di bagian sini efisiensi itu sebenarnya ada dua ya, efisiensi untuk yang di tingkat eselon sama di tingkat satker. Nah, tapi di tingkat satker itu dibagi dua. Jadi pertama ketika data yang realisasi RO-nya itu nggak ada. Terus yang kedua ketika data RO-nya itu ada gitu. Nah, kalau data RO nggak ada, biasanya pakai data KRO kayak gitu. Nanti untuk contoh mungkin aku pakai sesuatu yang bisa dipahami tapi nggak relate ke itu lah, ke pemerintahan. Nah, terus di bagian ini untuk aspek implementasi. Nah, sebenarnya kalau dibikin tabel kayak gini lebih enak ngitungnya kan. Nih, ini untuk yang di tingkat eselon eselon 1 ya. Ini ada program, output program, sama indikator output program. Terus dari masing-masing indikator ini mereka ada target sama realisasinya. Nah, gimana cara ngitung COP? Oh ya, kalau yang di tingkat eselon 1 namanya COP, capaian output program. Kalau yang di tingkat satker namanya CRO, capaian rincian output. Kayak gitu dong. Nah, terus di sini kan ada kolom realisasi sama realisasi IOP persen ini. Nah, kata bapaknya di sini kan karena di PMK nggak ada aturan, jadi ada batasan maksimalnya berapa. Jadi di kolom realisasi ini itu dihitung dari realisasi dibagi sama target, terus dibentuk persen kan. Ini kan 5/5 kali 100%, 100%, 9/10 kali 100%, 90%. Itu sama semua di bawah. Nah, terus setelah kolom realisasi ini, di samping sini kan ada COP per OP. Jadi capaian output program per output program. Jadi dia itu nanti kolomnya gedenya ya sama seperti ini. Jadi contohnya di sini itu ada program 1, itu outputnya ada 2. Satu program ada 2 output. Nah, ini untuk output yang 1A ini ada 2 indikator, kayak gitulah. Nah, ini dia ngelihatnya dari output programnya. Jadi dari 2 indikator ini, berapa sih nilai capaiannya untuk output ini, kayak gitu. Nah, ini ngitungnya sebenarnya tinggal 100% ini dikali sama 90%, terus dipangkatkan, ini kan 100 nih, 100 kali 90% dipangkatkan, dia itu ada seper jumlahnya dia kan ada 2 indikator, jadi 1/2, kayak gitu. Terus untuk yang bawah ini, hitungnya sama sebenarnya. Ini yang indikator 1, 66,67, ini dikali yang 66,67 juga, ini dikali 100% kali ini, terus hasilnya tadi dipangkatkan
dengan 1 per jumlah indikatornya ini, 1, 2, 3, 1 per 3, kayak gitu. Nah, ini nanti yang setengah ini nanti. Terus yang ketiga yang ini, sama ini dikali ini, terus hasilnya itu dipangkatkan dengan 1 per 2. Nah, terus di sini ada COP per program. Ini sebenarnya hampir sama juga. Ininya untuk program yang satu ini capaiannya berapa. Kalau yang output yang 1A itu 94%, output yang 1B 76%. Nah, untuk program ini, program ke-1 itu capaiannya berapa. Hitungnya sebenarnya sama. Ini dikali ini, hasilnya nanti dipangkatkan berapa, ini ada 2 gitu. Jadi 94,87% dikali 76,31% dipangkatkan sama 1 per 2, ketemu 85 sekian. Nah ini kan hasil yang tadi nih. Ini hasil yang pertama tadi, yang 94,87. Ini hasil yang kedua kan, yang 76,31. Hasil yang 1 dikali hasil 2, nah hasilnya ini dipangkatkan berapa, 1, 2, per 2, kayak gitu. Terus ini karena ada 1 ya sama lah. Nah terus nanti yang ini COP per unit eselon 1 ini dari 2 program, ini ngitung semuanya. Ini kan ada 2 program kan. Nah, yang pertama ini 85, terus ini 100. Nah, ini tinggal 85,09% dikali 100% dipangkatkan ini jumlahnya kan ada 1 2, angkat 1 per 2 yang ini. Ini kan yang output 1 nih. Program 1. Ini yang program 2. Nah, program 1 dikali program 2, terus hasilnya karena ini ada 2 program, 1 per 2 kayak gitu. Yang kolom 8 nggak ada maksimalnya. Iya, kolom 8. Ini secara logika ketika di sini itu maksimal 120%, di sini nggak mungkin lebih dari 120%. Logikanya kayak gitu. Kan kalau di sini yang ini kan nggak ada batasan, nggak dibilang. Aku udah nanya Pak Irwan, katanya di aturan nggak ada. Jadi di sini mungkin nggak ada batasannya. Nah, tapi di sini ada batasannya, maksimal 120%. Logikanya misalkan di sini maksimal semua, di sini ya 120% semua, otomatis COP per program dia nggak bisa lebih dari 120%. Sementara itu, untuk yang di kolom terakhir, yang COP per unit eselon 1, itu maksimal 100%. Kayak gitu. Itu yang aku tangkap. Oke, selanjutnya, itu untuk nomor 10, kalau slide 10, ini sama nih sebenarnya. Yang membedakan cuma ininya doang. Kalau misalkan dia di tingkat eselon 1, ini kan bertingkat-tingkat gitu ya. Jadi ada program, output program, indikator output program. Sementara kalau dia di tingkat satker, dia itu cuma satu doang. Gitu. Dan ini simple gitu. Ujung-ujungnya sama. Jadi ini ujung-ujungnya. Cara ngitungnya sama, bukan ujung-ujungnya. Ini ngitungnya di sini TVRO. Ini sebenarnya realisasi dibagi target gitu. 150 dibagi 50, 100%. Ini 2 dibagi 3, 66,67. Ini 1 dibagi 1, 100%. Gitu. Nah, ini sama nih ada batasannya. Nilai tertingginya adalah 120%. Bedanya kalau yang tadi di sini nggak ada, adanya di sini. Kalau yang di bagian satker itu langsung sini maksimal 120%. Terus di sini kita ngitung capaian CRO per satkernya ya. Karena di satu satker ini ada 1, 2, 3 RO, maka ngitungnya 100 ini, dikali ini, hasilnya dipangkat 1 per berapa jumlah RO-nya. Di sini ada 3, gitu kan. Ini 100% kali 66 kali 100, hasilnya dipangkat 1 per 3. Ketemu 87,36. Terus, nah ini untuk penyerapan anggaran, ini lumayan simpel sebenarnya. Ini tuh cuma lihat dari jumlah alokasi sama jumlah realisasi doang gitu. Nah, ini bisa dilihat dari dua sisi. Mau dilihat dari DIPA-nya bisa, mau dilihat dari alokasi anggaran yang per output itu bisa. Nanti kalau udah masuk soal tak ulang lagi. Nah, intinya kayak gini. Ini dia punya alokasi 10.000. Aku bacanya depan ini ya. 10.000. Aduh. Nah, terus yang ini itu 9.500. Ya tinggal 9.500 dibagi 10.000 dikali 100%. Udah 95%. Udah gitu toh. Simple. Terus berikutnya, nah ini yang mungkin agak mikir. Enggak juga sih. Enggak tahu. Ya ini bagian efisiensi. Efisiensi ini kan tadi yang tak bilangin, ada yang tingkat unit eselon 1,
sama di bagian satker ya. Nah, aku bakal bahas yang satker dulu aja karena yang enak. Nah, satker itu ada dua. Dia kondisi ketika ini data realisasi anggarannya ada yang tingkat RO, terus yang kedua itu ketika RO-nya tuh nggak ada. Data realisasi bukan RO-nya. Data realisasi anggarannya nggak ada. Kalau data RO-nya RO nggak ada, nggak bisa ngitung CRO kita. Nah, oke, aku pakai yang bahasan ini dulu yang lebih enak. Ketika RO-nya tersedia. Nah, kita itu bakal ngambil data dari CRO yang udah kita buat tadi di sini sebenarnya. Jadi data yang kita hasilkan di sini itu bakal dipakai. Di sini kan untuk masing-masing RO ini ada nih. Ini persentase yang ROA itu 100%, 66, 100 gini kan. Nah, itu tuh nanti bakal dipakai di sini. Capaian RO tadi. Jadi untuk capaiannya berapa? Ini RO1, RO yang A itu capaiannya 100%, ROB 66, ROC itu 100% kayak gitu. Nah, terus yang dimaksud itu yang di sininya alokasi anggarannya. Contohnya gini, aku pakai contoh tapi ini nggak apa namanya nggak langsung direct ke pemerintahan ya. Tapi apa namanya ya mungkin bisa di logika seperti ini. Contohnya misal nih di sini adalah apa? Anggap output A ini adalah apa kemarin waffle. Output A ini adalah waffle. Output B itu donat. Waffle sama donat itu sama-sama dessert kayak gitu. Yang C itu ayam geprek. Ayam geprek adalah main course kayak gitu ya. Anggap aja kayak gitu. Nah, di sini adalah kalau yang pakai model yang ini, yang realisasi RO tersedia, itu kayak gini. Untuk kita tuh punya anggaran, alokasi anggaran buat bikin waffle itu 4.000. Nah, realisasi buat bikin waffle 3.800. Kita itu punya anggaran buat bikin donat itu 1.000, realisasinya 975. Capaiannya segini. Nah, kita tuh punya anggaran buat ayam geprek 5.000, capaiannya 4.725. Itu kayak gitu. Nah, terus apa bedanya ketika kita RO tersedia dengan RO yang tidak tersedia? Nih, RO yang tidak tersedia itu contohnya kayak gini. Tadi kan A sama B itu termasuk dessert gitu loh. Nah, kita tuh nggak punya anggaran buat masing-masing. Kita tuh nggak punya apa ya? Datanya tuh nggak ada realisasi apa anggaran sama realisasinya buat waffle berapa, terus anggaran sama realisasi buat donat itu berapa, itu nggak ada. Kita cuma punya tahu kalau buat dessert itu 5.000 realisasinya kayak gini. Udah kayak gitu dong. Jadi kita nggak tahu detailnya, cuman adanya datanya kayak gini. Maka ini dipakai yang model ini, data realisasi anggaran RO tidak tersedia. Itu sih yang aku bisa apa namanya gambarin. Oke, lanjut ke perhitungannya. Ini tinggal masukin dong ya, alokasi sama realisasi. Nah, di sini alokasi dikali sama capaiannya ini gitu. 4.000 dikali 100%, terus ini 1.000 dikali 66 ini dikali ini. Ketemu hasilnya. Nah, terus yang di sini itu tinggal hasil yang ini dikurangi dengan realisasi. Jangan dibalik, hasil yang ini dulu dikurangi sama realisasi. Nah, ini 4.000 dikurang 3.800, 200. Nah, kalau dia hasilnya lebih, itu dia lebih efisien. Kalau dia hasilnya minus, berarti dia tidak efisien. Kayak gitu. Terus ini nanti hasilnya ini, semuanya dijumlah, ketemu nih di sini, 1,666667 ini. Nah, untuk menghitung efisiensi, sebenarnya ini yang kita butuhkan. 16667 ini dibagi dengan alokasi yang 10.000 ini. Itu. Jadi 1,667 dibagi 10.000 ketemu 1,67%. Ya, kalau di sini itu hasilnya kisaran minus 20 sampai 20%. Jadi kalau minus 20 itu nggak efisien banget, 20% ya efisien banget. Nah, oh ya di sini kenapa kok dia anggarannya sisa tapi malah efisien? Karena fokus ini itu berbeda dengan spending penyerapan anggarannya. Contoh misalkan dulu di apa namanya di matkul apa ya aku lupa. Ini ya ketika misalkan katakan untuk program A itu dikasih anggaran 1 miliar. Kalau misalkan penyerapannya 80%, berarti kan habis 800 juta. Sama habis 900 juta. Itu kan mereka bakal lebih bagus yang habis 900 juta gitu kan. Yang sisanya cuma dikit. Tapi ini fokusnya bukan ke penyerapan anggaran. Ini adalah fokusnya ke efisiensi. Artinya gini, untuk dengan target output yang dihasilkan yang sama, itu berapa uang yang dihasilkan. Contoh misalkan gini, siapa ya di sini? Misalkan Hafid sama
Rahmat. Misalnya gini, Hafid itu disuruh beli kangkung 5, sedangkan Rahmat itu disuruh beli kangkung 5 juga gitu. Mereka sama-sama dikasih budget 10.000. Hafid itu dari uang 10.000 dia bisa dapat kangkung 5. Salah. David dikasih uang 10.000, dapat kangkung 5, tapi harganya 8.000. Paham nggak? Jadi kangkung 5 itu Hafid bayar 8.000. Hafid bisa nyimpan 2.000 gitu kan. Sementara si Rahmat itu beli kangkung 5, harganya 9.000 gitu. Rahmat bisa nyimpan 1.000. Di sini adalah fokusnya ke outputnya. Mereka sama-sama dapat output 5 kangkung, tapi si Hafid mengeluarkan 8.000 untuk mendapatkan kangkung dengan kualitas sama, sedangkan Rahmat mengeluarkan 9.000 untuk mendapatkan kangkung dengan kualitas sama. Artinya si Hafid lebih efisien gitu loh. Kenapa? Karena 2.000-nya Hafid itu sebenarnya bisa dipakai untuk dialokasikan untuk menghasilkan output yang lain kayak gitu. Jadi kenapa kok di sini ketika uangnya sisa justru lebih bagus? Oke, itu sekedar itu doang sih. Intinya cara ngitungnya kayak tadi ya. Tinggal dikurang-kurang-kurang, ini dibagi ini. Ada yang mau ditanya nggak terkait yang tadi Hafid beli kangkung? Nggak ada? Oke. Nah, terus di sini nilai efisiensi. Nah, nilai efisiensi ini adalah sebenarnya konversi dari hasil efisiensi ini. Ini kan efisiensi RO Satker ini tadi kisaran minus 20 sampai 20%. Sementara untuk yang di perhitungan nilai implementasi ini mereka dari skala 0 sampai 100%. Nah, kita ubah tuh dari skala yang minus 20 sampai 20 tadi ke skala ini. Rumusnya kayak gini, tinggal 50% ditambah hasil yang tadi ini, yang 1,67 itu per 20 dikali 50%. Contohnya di sini. Kayak gini. Nah, ini pakai contoh yang di atas. Ya ini yang ini ya, hasilnya tadi di per 20 kali 50. Nanti ketemu kayak gitu. Oke, ini aku bahas yang efisiensi RO tersedia ya. Terus aku naik ke satu tingkat atasnya. Kalau RO-nya nggak tersedia gimana gitu. Sebenarnya perhitungannya hampir sama, bedanya adalah ini. Dia itu luas ininya per KRO, bukan per RO lagi. Nggak per masing-masing RO, tapi dia per klasifikasi rincian outputnya. Kayak tadi ini per dessert gitu. Ini dessert, ini main course gitu. Main course-nya cuma ada satu kebetulan. Ya, ini tinggal masukin datanya aja. Alokasi berapa, realisasi berapa, jumlah. Terus di bagian sini ini kan kita punya datanya ini ya, capaian per RO-nya. Nah, ini kita buat CRO per KRO. Artinya ini untuk KRO 1, ini dihitungnya 100 kali 66%, 66,67% ini. Ini kali ini hasilnya ini dipangkatkan 1/2 karena di sini ada 2 kayak gitu. Ketemu 81,65%. Sebenarnya hitungnya hampir sama kayak gitu. Nah, baru data inilah yang kita pakai buat mengalihkan dengan alokasi anggarannya. Ini yang ke kolom ini tuh data kolom nomor 4 dikali kolom nomor 6 gitu. Karena ini per KRO bukan per RO lagi. 81,65 dikali 5.000 ketemu sekian, 100 dikali ini ketemu sekian. Nah, yang ini sama, tinggal yang hasilnya ini dikurangi sama realisasi. 4,0 sekian ditambah dikurangi sama 47 sekian, hasilnya minus sekian. Terus yang ini dikurangi sama berapa tadi? 4 ini ketemu sekian. Nah, hasilnya beda-beda karena karena metodenya beda maka hasilnya beda itu. Lebih detail yang RO sih sebenarnya. Cuman ya tergantung soal kayak gitu. Nah, ini ketemu hasilnya sama itunya. Ini tinggal 417 dibagi sama yang ini. Set kayak gitu. Ya udah seperti itu. Nah, terus gimana ketika kita menghitung yang tingkat unit eselon 1? Sebenarnya ini hampir-hampir sama juga ngitungnya. Ini untuk program A, ini OP output. Nah, kalau ini di level output, kalau tadi kan di tingkat eselon 1 itu, nah ini ada level program, output program sama indikator IOP ini kan. Nah, yang kita pakai itu datanya yang di sini, output program sama nanti ini yang dipakai COP per yang output program lah yang ini. Yang 94, 76 sama 100. Selarasnya sama yang program. Nah, ini ya kan 94, 76, 100 ini. Ini salah tulis mungkin ya. Ininya dia selevel dengan OP-nya. Ini ada program A, program B, OP-nya 1A, 1B kayak gini. Nah, terus
di sini diketahui alokasi anggaran untuk output 1 berapa. Ngitungnya sama persis, kayak tadi tinggal ini dikali, ketemu 2 sekian, ini juga sama bawahnya. Terus yang bagian sini, hasilnya ini dikurang sama realisasi, ketemu nih 46 sekian. Terus dari hasil-hasil ini dijumlahkan, ketemu minus 165. Nah, untuk menghitung efisiensi, minus 165 dibagi sama 5.000 ini, gitu. Ketemu minus 3,32%. Ini apa? Per program. Kalau OP nggak ada uangnya. Ini gimana maksudnya? Kalau OP nggak ada uangnya. Nggak tahu sih, tapi di sini tuh apa ya, alokasi anggarannya per output. Ya tergantung, kalau per program berarti nanti, mana tadi? Kalau misalkan per program berarti harusnya makanya yang ini nggak sih? Yang 85%. Karena levelnya program itu yang ini hasilnya gitu loh. Capaian untuk program 1 itu 85%, sementara 94 dan 76 ini hasil data untuk output program ini. Output 1A itu 94%, output 1B 76%. Kalau program 1 itu 85%. Nah, jadi kayaknya lihat soal juga deh. Aku nggak ngerti sih. Karena di sini datanya itu levelnya OP gitu loh. Ini ada yang bisa jelasin nggak yang itu? Bapaknya kemarin nanya apa? Bapaknya bilang apa? Kalau nggak salah kemarin bapaknya nambahin, yang buat ini bukan saya, jadi agak beda. Harusnya gimana? Level program ya? Nah, oke. Disclaimer ya. Gimana? Harusnya COP per program benar. Harusnya emang nggak ada uangnya. Oke. Nah, berarti pakai datanya yang ini ya berarti harusnya. Yang ini, yang 85 sama 100. Gitu kah? Tapi AA dan RA emang per program. Oh iya. Oke. Oke. Aku revisi ya. Jadi untuk yang di mana ini? Berarti rumusku di Excel kurang tepat dong. Aku soalnya ngikut di sini. Oke, nanti aku ubah lagi. Di sini kan ada apa namanya? Data ini ya, OP pro. Nah, kalau misalkan di sini levelnya program berarti dua ini sebenarnya OP-nya nggak perlu ada, COP per program itu kita pakai nilai yang di sini 85 sama 100. Nah, terus harusnya di soal itu alokasi anggarannya bukan per output tapi per program. Itu. Jadi kayaknya ini kurang tepat buat dijadiin contoh. Tapi intinya sama kayak tadi, tinggal kayak yang di apa namanya? Ya tinggal dikali aja, ini dikali sama yang COP di sini, terus hasilnya tadi itu ini dikurang sama realisasi. Nanti kita cari yang di bagian akhirnya. Oke, ada koreksi di sini. Tadi tak ulang ya. Di level efisiensi di sini itu levelnya level program. Jadi yang dipakai COP per program. Nah, untuk data contoh di sini kurang tepat karena contohnya alokasinya per output. Harusnya alokasinya per program. Kayak gitu. Nah, kalau alokasi per program, COP-nya kita pakai juga COP per program. Yang 185, yang 100. Kayak gitu. Makasih ya koreksinya. Udah. Terus terakhir, kita bakal ngitung apa namanya konsistensi. Udah terakhir juga sih ya. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan. Nah, ini ada data RPD. Nah, yang kita pakai itu nanti kumulatif di jumlah-jumlah gitu. RPD kumulatif sama R akumulatif. Nah, ini apa yang aku bisa jelasin di sini? Tingkat konsistensi per bulan. Pakai rumus ini aja. Aku nggak bisa jelasin sih rumus ini, bingung soalnya. Ini, ya pokoknya rumusnya ini. Jadi yang tingkat konsistensi per bulan itu setahu tuh yang atas ini. Ya nggak sih? Yang RPD kumulatif dikurangi selisih absolut dari RPD kumulatif sama realisasi dibagi ini dikali 100%. Nggak bisa jelasin apa maksudnya gitu. Nah, nanti kalau yang dijumlah dibagi N itu, yang di bagian sini salah. Yang di bagian sininya, ini 100%, ini 100 tambah 0 bagi 2, 50. 100 tambah 0 tambah 0 dibagi 3, 33. 100 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 47 dibagi 4, segini, kayak gitu. Nah, nanti data ini yang dipakai di data terakhir ini, 64,54% itu.
Kayak gitu, setauku. Nggak bisa jelasin banyak sih di sini, bingung. Nah, terus terakhir di bagian penilaian aspek implementasi, ini sebenarnya tinggal dari hasil-hasil 4 tadi yang kita temuin, CRO, terus penyerapan anggaran, nilai efisiensi, sama konsistensi, itu kita kalikan dengan bobotnya masing-masing. Di sini udah ketetapan yang PA itu 9,7, terus konsistensi itu 18,2, capaian kalau di level Satker makanya CRO, eselon 1 makanya COP sama 43,5%, terus efisiensinya sekian. Nah, ini contohnya gitu. Misalkan buat yang Satker tadi ini dikali ini kali ini kali ini tinggal kali-kali doang ketemu 70%, kayak gitu dah. Nah, terus yang kedua kita bahas yang dari sisi aspek manfaat. Nah, ini ada yang tingkat KL sama unit eselon 1. Kayaknya ngitungnya sama-sama juga sih. Ini sebenarnya ngitungnya hampir sama kayak yang ngitung capaian COP tadi, ngitung COP. Jadi ini kan ada bedanya ya ini karena sisi aspek manfaat. Ini ada sasaran strategis A, ada indikator 1, 2. Nah, ini target sama realisasinya kan ada nih. Ya udah tinggal realisasi berapa? 2/1 kali 100%. Nah, di sini ada maksimalnya. Maksimalnya 120% kayak gitu. Ya udah tinggal dihitung kayak tadi persis, terus yang ini juga sama. Ini kan untuk yang A. Ini dikali ini, terus hasilnya dipangkat 1/2. Terus yang ini kali ini karena ada 3, hasilnya dipangkat 1/3 gitu. Yang ini dikali ini, hasilnya dipangkat 1/2. Nah, khusus yang di sini misalkan nanti hasilnya di atas 100, itu nanti maksimalnya cuma bisa 100. Udah kayak gitu. Sama kayak ngitung COP. Nah, unit eselon 1 juga sama sebenarnya, nggak beda jauh, tinggal kayak gitu doang. Bedanya ini mungkin levelnya ada program, sasaran program IKP lebih berjenjang-jenjang kayak gitu. Itu sama persis. Tinggal ini 7 dibagi 5, 120. Ini maksimalnya 120% di kolom ini. Jadi yang lebih dari 120% itu ya nggak bisa gitu. Maksimalnya 120%. Nah, yang di bagian sini itu sama hitungnya, ini dikali ini dibagi 2, dipangkat 1/2. Ini dikali ini dipangkat 1/3. Yang ini dikali ini dipangkat 1/2 ketemu ini. Terus ini untuk yang ini dikali ini dipangkat 1/2. Ini ya sama 1 doang. Terakhir yang ini dikali ini dipangkat 1/2. Udah gitu doang. Nah, penilaian kinerja anggaran level KL eselon 1 Satker. Nah, ini yang dibahas pertama, intinya kalau yang tingkat Satker, dari bawah aja dulu ya. Yang tingkat Satker itu dia sesuai dengan NKI-nya. Jadi, ada berapa istilah ya? Ada nilai kinerja anggaran tingkat Satker itu sama dengan nilai kinerja aspek implementasi. Jadi yang NKI-nya Satker itu bentar ya. Cek, sorry. Oke, lanjut. Jadi yang di NKA tingkat Satker itu sama dengan nilai kinerja aspek implementasinya yang NKI itu. Nah, terus aku bikin kayak gini. Ini aku pakai contoh tapi nggak ngerti sebenarnya benar kayak gini atau enggak. Cuman kalau dikira-kira ya kayak gini lah ya. Jadi ini misalkan anggap ini eselon 1-nya DJPB. Sekali lagi ini aku nggak tahu pastinya kayak gini atau bukan, cuman untuk memudahkan gambaran aja ya. Nah, DJPB itu kan ada kantor pusat ya, yang eselon 1 DJPB. Terus juga ada yang di bawah-bawahnya yang kayak level KPPN gitu kan. Nah, yang di level KPPN itu yang ini. Nanti kan dia NKA si KPPN itu kan dia tergantung dari NKI si Satker itu gitu loh. Katakan ini ada 2 Satker kayak gitu. Nah, nanti setelah itu si eselon 1 itu sendiri juga dilihat di sini. Habis itu nanti kita bisa melihat secara keseluruhan. Kayaknya perlu dari sini aja deh. Mana aku jelasnya? Nah, oke ini. Jadi untuk penilaian tingkat unit eselon 1 dihitung berdasarkan rata-rata kinerja atas aspek manfaat implementasi dan rata-rata NKA tingkat Satker. Nah,
nilai kinerja yang aspek manfaat sama implementasi itu ini, yang NKAMI. Nilai kinerja atas manfaat dan implementasi unit eselon 1. NKAMI itu diperoleh dari NKI yang eselon 1 dikali sama bobotnya, terus CSP yang di eselon 1 dikali sama bobotnya. Untuk aspek implementasi itu bobotnya 33,3%. Nah, terus yang aspek manfaat itu 66,7%. Kayak gitu. Nah, terus baru dari hasil hasil NKI ini nanti bakal digabung dengan rata-rata nilai satker, baru kita ketemu nilai kinerja anggaran yang tingkat unit eselon 1. Nggak tahu paham nggak ya pakai ini. Contoh kayak gini, misal eselon 1-nya DJPB gitu ya. Nah, DJPB kan dia ada yang kantor pusat DJPB ya. Nah, terus dia juga ada yang kantor-kantor di bawahnya kayak setingkat KPPN kayak gitu. Nah, misalkan katakan ada 2 KPPN lah, KPPN Bandung, KPPN Jakarta 5 sama Jakarta, udahlah KPPN Bandung sama Jakarta gitu aja. Nah, di sini yang KPPN Jakarta ini kan mereka karena level satker mereka kan ada nilai kinerja implementasi ya, aspek implementasi, dan itu sama dengan NKA satkernya. Nah, ini KPPN Jakarta dia punya nilai nih segini gitu. Terus yang ini KPPN Bandung, mereka juga ada nih nilai kinerja NKI satkernya kayak gini. Nah, ini dua satker ini di rata-rata, katakan misalkan yang di sini berapa ya? Misalnya di sini 90, yang di sini 85, rata-ratanya berarti 87,5 kayak gitu. Nah, ini nilai rata-rata satker. Jadi untuk yang di bawah-bawahnya. Terus kita juga melihat dari si eselon 1 itu sendiri, katakan yang kantor pusatnya kayak gitu. Kantor pusatnya itu dia NKI-nya gimana nilai kinerjanya. Nah, di sini ada NKI nilai kinerja implementasi eselon 1 sama yang sisi aspek manfaatnya. Jadi NKI eselon 1 ini yang tadi yang dari COP, terus penyerapan anggaran, terus konsistensi sama nilai efisiensi yang tadi itu. Nah, hasilnya tadi kan ketemu dikali sama 33%. Nah, terus yang CSP ini yang terkait yang aspek manfaat tadi, yang yang pakai IKSS kayak gitu, yang indikator strategis. Nah, hasilnya ini dikali 67%. Nah, terus jumlah nih hasil yang NKI eselon 1 sama CSP eselon 1. Jadi implementasi di eselon nilai kinerja aspek implementasi di eselon 1 itu gimana? Gambarnya di kantor pusat tuh implementasinya gimana? Yang aspek implementasi. Terus yang sisi aspek manfaatnya gimana kayak gitu. Itu yang di kantor pusat, yang di Jakarta. Nah, kalau kita mau menilai nih gimana sih kinerja dari eselon 1 DJPB. Eselon 1 DJPB kan nggak cuma di Jakarta, ada yang turunan di bawahnya, ada yang di level KPPN juga. Nah, kita melihat dari dua sisi. Yang pertama, yang dari sisi yang di Jakarta itu sama anak-anaknya yang nyebar kayak gitu. Jadi, kita butuh data yang NKAM ini, yang aku tadi anggap sebagai kantor pusat, sama yang dari satker-satker ini. Jadi, rata-rata satker ini gimana. Maka, untuk mengetahui nilai kinerja yang di eselon 1 DJPB gimana, yang nilai NKI ini ditambah NKI yang rata-rata satker, hasilnya dibagi 2. Kayak gitu. Itu gambaran aku sih. Tapi secara real, kayaknya ini aku nggak ngerti persis apakah ini tuh di kantor pusat atau gimana. Cuman aku membayangkan aja biar ada gambarannya kayak gitu. Kayak gitu. Ini NKAMI tambah rata-rata satker bagi 2. Ya, seperti itu. Nah, ini kalau yang di tingkat Nah, terus kalau misalkan di level KL, ini sebenarnya dia ngelihat dari sisi aspek manfaat doang. Ini yang aspek implementasi ini, tadi kan buat ngitung yang satker ya. Kayak tadi ada beberapa satker nih. Ini dihitung aspek implementasi, ini dihitung aspek implementasi. Nah, terus ini dari dua satker ini di rata-rata ketemu NKI rata-rata satker. Yang ini kan, rata-rata satker. Rata-rata nilai kinerja satker. Nah, terus dari sisi eselon satunya itu dilihat nih aspek manfaatnya gimana, aspek implementasinya gimana. Nah, terus inilah akhirnya ketemu manfaat implementasi eselon 1 yang ini, NKAM ini. Nah, terus ini sama ini ketemu kan, ini tambah ini dibagi 2, ketemu NKA eselon 1 di bagian sini. Ini anggap aja belum ada kata rata-rata dulu, karena ini masih level eselon 1. Kayak gini, level eselon 1. Jadi dia dari aspek manfaat 50%, dari satker 50%. Nah, sekarang naik level misalkan ke level KL, katakan Kemenkeu. Kemenkeu itu kan kita ngelihatnya
dari sisi aspek manfaat sama nilai eselon 1-nya, DJPB, DJP, DJBC itu di rata-rata kayak gitu. Hampir sama sebenarnya kayak yang di kayak yang gambar yang tak gambar gini. Kayak di sini yang rata-rata eselon 1. Tapi di sini bukan NKMI, di sini cuma aspek yang manfaat doang kalau yang tingkat KL kayak gitu. Jadi yang di sini rata-rata eselon 1, di sini berapa yang aspek manfaat yang KL, udah tinggal dijumlah bagi 2. Kayak gitu. Setauku gitu ya. Nah, itu cukup untuk materi kayaknya. Ada yang mau ditanyain nggak sebelum ke soal? Semoga bisa menjawab ya. Dan semoga jelas, nggak ngerti sih jelas atau enggak. Bismillah. Kita pakai soal, nah ini. Kita pakai soal yang kemarin aja. Kita coba ya. Karena aku nggak punya soal baru. Output program unit eselon 1. Oke. Nah, ini nih. Jadi tadi yang untuk koreksi yang ini ya. Bentar. Koreksi yang mana efisiensi tadi? Nah, ini. Efisiensi tingkat Satkar. Nah, tingkat unit eselon 1. Di sini kan efisiensi dan eselon 1, di sini ada program, di sini ada output program ya. Terus alokasinya per output program. Koreksinya di sini harusnya nih ya. Alokasi yang di sini sama realisasi itu tingkatnya program. Contoh soalnya gini. Ini kebetulan aja ya. Ini kan program 1 nih, program 1 dia alokasi segini, realisasi segini. Program 2 segini. Kebetulan aja outputnya tuh program 1 cuma satu output 2 program 2 outputnya cuma 1. Tapi sebenarnya ini tadi levelnya level program kayak gitu. Porsinya 66,7 atau 66,7 di Excel. Ngaruhnya dikit tapi saranku aku di aturan ngikutnya 1 digit 66,7 yang di sini. Mana tadi? Di bagian ini. Nah ini 66,7 33,3. Nggak ngaruh soalnya. Entah dikit tapi ngaruh, beda Anda sebenarnya. Makanya bapaknya minta 3 digit di belakang koma. Oke. Jadi ini jawaban kita kemarin. Aku pakai templateku yang terbaru aja ya. Aduh, kok tak share? Sorry. Yang gede kayak ini. Nah, ini sebenarnya sama aja sih, copy doang. Ini aku mindahin ininya sih doang. Jadi di sini kan yang eselon 1 nih ada sasaran program kayak gini. Terus output program unit eselon 1. Inilah targetnya sekian, alokasinya sekian. Oh ya, ini alokasi sekali lagi ini alokasinya untuk per itu level program, bukan level output. Kayak gitu. Ini yang bikin ini ngopi soal doang. Nah, terus ngitungnya kan tadi udah jelasin di PPT. Sebenarnya di sini simpel. Aku udah bikin kolom-kolom. Jadi tinggal kita masukin ke yang warna kuning doang. Kebetulan ini template-nya tak bikin 5 ya. Jadi ini yang level Satkar dulu, Satkar A. Di sini kan ini ada Satkar ABC sama Satkar DEF gitu ya. Nah, ini ada output 1 2 3 4 5. Ini tinggal masukin lagi kayak tadi, target sama realisasi. Nah, inilah tujuanku ngopi sebenarnya, biar cepet. Nah, sebenarnya tinggal itu doang. Ini masukin. Nah, ini kan udah sama nih, target sama realisasi. Kebetulan nih outputnya 5 gitu. Nah, misalkan nanti outputnya ada 6, tinggal kolom ini di-insert. Udah. Nah, ini bagian sini juga udah tak desain rumus yang ikut jumlahnya ini sama ada maksimalnya. Nanti deh tak contohin. Terus habis itu di bagian ini alokasi. Ini yang div biarin ya. Ini yang bagian alokasi itu kan yang ini nih, alokasi anggaran. Tinggal copy sebenarnya data ini. Copy. Terus taruh. Nah, udah nih ketemu. Nah, di sini aku yang TVRO ini kan nggak ada batasan, tapi yang di sini kan ada nih
batas 120. Nanti aja deh di level eselon 1. Intinya di sini itu karena nggak ada batasan, misalkan di bagian sini tak isi ekstrim misalnya, ini isi 210 lah. Nah, di sini, ini yang aku bilang tadi kayaknya masih salah di bagian sini karena benar, TVRO ada batasan yang di level satker, yang tadi aku ganti di level eselon 1. Ini kan ada batasan nih 120 maksimal, dia nggak bisa lewat nih. Oke, aku balikin ke PPT ini dulu. Yang level satker CRO. Nah ini, sampai yang tingkat satker. Yang TVRO ini kan maksimal 120% ya, yang bagian ini. TVRO. Bukan, maksudnya yang per peran ini. Nah yang di bagian sini juga udah tak set kayak gitu. Jadi misalkan di sini, ini target 4, relasi 4,5. Ini kan 112 kan. Misalkan di sini tak bagi 5, dia naik. Nah misalkan tak bikin 10, ya dia maksimal 120 gitu loh. Tapi maksimalnya doang yang tak set. Aku nggak ngerti minimalnya berapa. Contoh misalkan yang di sini tak bikin, ini kan 3,9, tak bikin 8. 2 kalinya kan. Dia maksimal 120% di sini. Udah tak bikin kayak gitu. Nah, terus ini tinggal, ya udah sih ngitung itu. Udah. Nah, ini doang kita cuma ngopi ini doang nih. Ini sama ini. Sama nyesuaiin berapa jumlah outputnya. Terus ini ketemu CRO, penyerapan anggaran, efisiensi, NE gitu. Nah, kalau rumus ya lihat tadi gitu, yang di PPT penjelasannya. Nah, efisiensi tadi kan dilihat dari ini per ini toh gitu. Ini per ini, udah kayak gitu. Terus sama konsistensi. Nah, di sini ini ada sedikit pembaruan dari template yang kemarin. Kemarin kan kita kumulatifin di sini ya. Nah, ini aku bikin kolom bantu di sini yang kuning ini. Nah, kita tinggal ngisi sesuai dengan yang di sini. Apa namanya? Ini. Yang di bagian ini. Ini maksudnya belum dikumulatifkan. Nanti terkumulatif sendiri. Contoh di bagian sini. Nah, ini yang ABC ya. Tak copy. Nah, terus datanya taruh di sini. Nah, dia nanti di sini tuh kumulatif nih. 2 juta, 2 tambah ini, terus tambah ini, udah tak kumulatifin. Sampai terakhirnya 35.700, sininya 33.995. Ini kan sama kayak yang jawaban yang pas di sini. Yang di salah ABC. Nih, 35.700, 33.995. Sama nih. Kayak gitu. Jadi biar apa ya, nggak ngerti. Ya, pokoknya biar nggak terlalu ribet aja. Nggak tahu kalau kalian ngerasa ribet, nanti sesuai yang kalian aja. Terus terakhir NKI Satker. Ini juga udah ngeling. Ini udah 85, sekian. Jadi di sini tuh sebenarnya tinggal ngubah ini doang, RPDRA sama di bagian ini. Ini sama ini. Ya ada sedikit tips. Kemarin kayaknya masalah kita itu terkait sama ini ya. Nggak tahu sih ini jadi masalah atau enggak, tapi sebenarnya misalkan kalian bantu, kalian bisa buka ini. Convert PNG to Excel yang online PDF ini, silakan di copy. Aku drop di chat ya. Nah, itu bisa convert gambar ini. Jadi ini nanti di save dulu, save as picture. Kalian mau taruh mana? Ini aku taruh di sini ya. Misalnya ini picture 1, taruh musik. Terus habis itu tinggal drop aja di sini. Jaringanku nggak cepat, jadi agak lama. Habis itu kalau udah convert. Udah. Ya maaf ya, jaringanku nggak secepat itu. Ya, sambil menunggu, oke sudah. Nah ini selesai ya, picture 1. Nah nanti setelah kalian buka, kalian akan mendapati kejadian seperti ini. Woi. Nah, nanti silakan kalian cocokkan, jangan lupa nyocokin karena ada potensi dia itu sedikit miss. Contoh di sini dia itu RPD tapi jadi RPO, tapi sebagian besar kemungkinan sama. Nah,
ada juga kemungkinan di sini nih. Di sini dia nggak bakal, ini kan harusnya 14, ini 1140 ya, tapi di sini ada spasinya, jadi dia nggak bakal kebaca sebagai angka, dia bakal dibaca sebagai string. Nah, jadi karena ini ada titik, dia juga dapat dibaca sebagai string, bukan sebagai number, bukan sebagai angka. Caranya gimana? Kalian pencet Ctrl H, kalian replace titik ini dengan sesuatu yang kosong, kemudian kalian replace all. Nah, selesai. Terserah mau diedit di sini atau di sana. Aku edit di sini misalkan. Kalian ubah jadi ini pakai desimal, menghapus. Udah selesai. Copy aja. Tapi jangan lupa dicek ya. Gua ini dicek satu-satu. Ngecek doang daripada ngetik. Nggak tahu, terserah kalian gimana. Terus di sini, nah di sini dia bakal miss ketika kalian bakal tahu dia miss ketika udah di kayak giniin. Ada satu yang akan menyebabkan error di sini. Jadi nanti apa namanya ketika ini masuk ke dalam perhitungan itu bakal error nanti di mana ya, di sini ada yang, nah ini value, karena ini tuh huruf dianggapnya karena tadi. Jadi solusinya adalah edit manual lah di bagian ini, delete aja nih space-nya, udah selesai kayak gitu ya. Semoga Dan bisa kalau membantu. Apa? kalau nanti soal ujian kan PDF terus digimanain biar bisa digini. PDF di convert dulu. Aku ada ini pakai I love PDF deh. I love PDF. Ini yang convert tuh Word PDF tuh X. Aku kemarin langsung Excel atau aku lupa sih kemarin nyoba. Kayaknya PDF to Excel deh. Coba dulu gini. Jadi pakai yang I love PDF. Nanti kalian bakal diminta passwordnya. Aku nyoba ini kapan ya? Habis ujian ya. Jadi kalian taruh nih dropnya. Filenya nanti bakal diminta passwordnya. Kalian kasih passwordnya, password ujian itu. Nanti dia bakal convert ke apa namanya Excel. Contoh deh, soal yang ujian kemarin ada yang enggak? Aku kemarin naruh di mana ya? Mana F? Soalnya mana ya? Soal ini ya. Jadi gini. Nah, ini kan convert to Excel. Nah, ini ada password. Nanti masukin password. Aku nggak tahu passwordnya apa. Nah, lupa maksudnya. Nah, terus nanti setelah itu hasilnya bakal seperti ini. Agak 2 kali kerja sih, karena ya ini tergantung kalian gimana manage waktunya sih. Lebih cepat ngetik atau ngotak-ngatik ini. Nah, di sini dia bakal berbentuk, nah kayak gini gambar ya. Nah, baru gambar ini klik kanan. Mana tadi? Kok nggak bisa? Nah ini, save picture. Aku kemarin gimana ya? Nge-save gambarnya, lupa aku. Tak taruh pen kayaknya. Copy. Agak ribet sih memang kalau jatuhnya kayak gitu. Kalau di Word enak kayak tadi kan, dia tinggal di save as. Di PPT sama Word. Paste. Ya gitulah. Aku lupa deh. Kayaknya kemarin tuh apain ya? Nge-save itu. Aku kurang tahu. Coba aja deh. Coba Iqbal bisa dicoba itu. Decision making tool. Bisa tuh decision making tool. Coba ya, nanti kalau misalkan berhasil, tes sih. Bilang di kelas. Udah, kayak gitu ya intinya. Terus lanjut ke yang tadi. Nah, ini udah. Nah, ini satker A ya. Terus kemudian satker B. Nah, ini aku bikin 3 satker sih ya. Jaga-jaga. Tapi sebenarnya kemungkinan paling 2 satker doang. Kemungkinan. Tapi yang namanya kemungkinan tetap kemungkinan. Nah, terus yang kedua ini satker DEF. Ini kan ada 3 output nih. Nah, output yang 45 hapus saja. Delete aja. Karena nggak perlu sampai bawah ya. Ini aja. Kalau misalkan butuh tambah itu di insert. Kalau misalkan jangan di delete, nanti takutnya ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuman ya kayak gini aja udah nganu kok. Terus ini target sama alokasi anggaran. Aku udah tak taruh di soal tadi. Yang target sama anggaran.
tinggal copy, masukin kan yang shortcut ini. Nah, udah. Nah, di sini apa namanya? Bagian ini itu di delete kayak gitu. Jadi yang dilakukan adalah mendelete dua hal ini. Ketika dia div, delete. Jadi kalau bisa ya kayak gitulah. Nanti ketemu nih 87, sekian. Gitu. Nah, terus yang di bagian sini ya aman. Kayaknya gini deh. Kita coba bandingin sama jawaban yang kemarin ya. Yang DF. Ini 14.900 sama kan? 14.740. Ini 87, 6, 59 sama gitu. Udah, ini template-nya seperti itu. Oh iya, mungkin misalkan ya ada ada output baru, itu jangan lupa nambahin rumus. Jadi gini, contoh misalkan ya, ini ada output 6 ya. Nah, nanti di bagian sini itu rumusnya kosong. Bagian ini. Jadi ketika insert baru, jangan lupa setelah pokoknya. Ini aku bikin template-nya 5 soalnya. Ini masih kosong. Ini tinggal yang ini copy ke sini, yang ini copy ke sini, yang ini copy ke sini. Udah 3 itu. Kayak gitu. Kenapa di sini div? Karena di sini hasilnya kosong, harus ada angkanya. Ini misalkan. Udah temu kan. Kayak gitu, Dok. Nah, kayak gitu. Udah, setelah itu ini udah ketemu nih. Nah, terus di sini bagian ini diisi lagi kayak tadi, yang konsistensi. Di soal kan ada nih bagian ini kan. Ya udah aku udah tak tinggal kopas nih. Terus kita paste, kita taruh di sini. Udah temu sekian. Nah, terus NKI shortcut-nya juga udah selesai. Nah, ini shortcut-nya kalau nggak ada ya udah nggak usah kosongin aja. Nah, terus kita ke eselon 1. Nah, eselon 1 di sini ini yang agak lama kayaknya di eselon 1 ya, terutama di bagian nomor 1 2 ini karena harus ngotak-ngatik ininya juga kayak kan macam-macam kan. Yang bikin agak beda kan ada yang program 1 itu 2 output, ada yang 2 outcome. Ini di level yang sasaran ada yang 2 outcome, ada yang 3, macam-macam intinya variasi gitu ya. Nah, itu yang mungkin lama gitu. Makanya di sini enggak. Kemarin aku kayaknya lama karena harus merge unmerge. Jadi ini enggak tak merge dulu. Tinggal nanti disesuaiin gitu loh. Misalkan di sini program 1 itu ada outcome 1 sama outcome 2. Ya udah nanti diedit di sininya gitu. Pokoknya ini diedit ya, nanti disesuaiin sama soal gitu. Ya kalian ngerti lah ya, tinggal edit gitu. Terus ini kan data soal ini sama soal. Nah, nanti setelah itu ini masukin yang target sama realisasi. Ini targetnya. Ini target sama realisasi. Nah, terus temu persentase. Nah, di sini ya, di sini maksimal ya, ada maksimalnya nggak sih? Lupa aku. CSS. Ya, CSP ding, CSS. Ini ada maksimal 120% realisasi. Sasaran strategis, bukan sasaran program, salah. Realisasi, oh dari sini ya, dari kolom realisasi. Ya benar, berarti dari kolom yang ini. Bukan persentase, realisasi. Ya udah pokoknya itu ini ya. Terus ini yang SP per SP. Aduh, ini agak ribet di rumusnya, tapi enggak sebenarnya. Jadi gini, ini tuh sebenarnya gini ya. Udah aku tuh nggak mau ngeribetin ya. Ini misalkan kalian bingung, kalian bisa pakai manual gini. Ini, terus yang manual kayak tadi ya. Ini dikali sama ini. Terus hasilnya dipangkat dengan 1 per dia karena ada 2 kayak gini. Terus yang ini karena dia ada 2 juga, ini dikali ini, terus hasilnya dipangkat 1 per 2 kayak gitu. Terus yang ini karena ada 3 kayak tadi, ini dikali ini,
dikali ini 1, 2, 3 pangkat 1/3 kayak gini. Nah, kayak gitu. Tapi aku tuh kayaknya bikinnya agak ribet. Aku tuh ini mengantisipasi biar dia tuh nggak berada di atas 120, makanya aku pakai rumus kayak gini. Cuman ini kemungkinan kalian bakal ngubahnya banyak karena ini. Jadi yang kolom ini ya, 1, 2, 3, 4 bakal ngeribetin nggak ya? Aku mikirnya kayak gitu. Ini tuh sebenarnya banyaknya yang mau yang dihitung. Misalkan ini kan ada 2 nih, yang kolom ini. Jadi yang ini kolom ini. Nggak tahu kalian mau pakai apa enggak, terserah ya. Nanti saranku kalau misalkan emang simpel, pakai rumus yang manual aja, jangan ini, karena ini bakal ngeribetin. Ini. 1, 2, 3, 4. Jadi yang mau dihitung buat di tingkat-tingkat kayak gitu, yang mana kayak gitulah namanya. Ini juga sama. Aduh. Yang ini. Ini 1, 2, 3, 4. Jadi kolom ini sama semua nih. Misalkan ya, yang ini itu ternyata dari sini. Ya udah, yang semuanya diganti. Nah, itu yang aku bilang, kayaknya ini bakal ribet. Kayak gitu. Terus yang bagian ini juga diganti nih. Ini kan dari gate. Gantinya tuh semuanya masalahnya. Kayak 4. Makanya aku bilang ini kemungkinan bakal ngeribetin kalian. Mending kayak gini. Udah. Itu misalkan outputnya dari sini ya. Dari sini. Rumusnya kayak tadi ya, manual aja. Misalkan susah. Ini juga sama sebenarnya. Kayak tadi lah. Ini, karena ini 1 ya ini. Nah, ini karena ada 2, ini dikali ini, dipangkatkan 1/2, hasilnya gini. Terus terakhir di sini, ini yang bagian, CSP per eselon 1-nya, ini dikali ini, terus dipangkatkan setengah, hasilnya ini. Kayak gitu. Sama kayak tadi, ningkat kayak gitu. Cuman ini agak belibet juga, karena aku nggak ngerti nanti template yang bakal dikeluarkan gimana. Oke, lanjut ke yang bawahnya. Ini pakai yang data yang di bawah kan. Ada program sama alokasi anggaran per program. Nah, itu yang tadi direvisi sama teman kan. Itu yang revisi. Terus ini ada indikator output program sama target-targetnya. Terus ya udah tinggal copy. Intinya disesuaiin aja sih format yang eselon 1 kayak, karena menurutku yang bakal agak challenge tuh di sini. Di sini agak harus bisa nyesuaiin format yang diminta gimana kayak gitu. Kalau di Satker kayaknya aman-aman aja deh. Ini paste. Nah, alokasinya segini. Terus ini persentase tuh dihitung tadi. Persentasenya kan karena, nah ini persentase terkait realisasi dibagi target. Karena ini nggak ada batasan, nggak tak kasih batasan. Jadi bisa lebih dari 120 karena nggak ada aturannya. Ini dihitung. Terus bagian yang ini, OP per OP, itu ini kayak tadi, ini 100 dikali 102.500, terus hasilnya dipangkat 1/2. Terus yang bagian ini 97 kali 102 kali ini hasilnya dipangkat 1/3, hasil ketemu ini. Ini rumusnya agak belibet. Jadi misalkan kalian lebih cepat memakai yang manual. Cuman kenapa aku sendiri memakai ribet ini, karena aku mengantisipasi. Aku tuh suka kayak miss gitu loh, takutnya nanti misalkan pas aku lagi kayak lupa di sini maksimal segini loh gitu. Nah, aku mengantisipasi itu, makanya aku pakai rumus ribet ini gitu. Agak lama sih bagi aku. Tapi misalkan kalian butuh waktu cepat, mending pakai yang cepat aja. Kayak gitu ini. Terus COP per program, ini sama kayak tadi, ini sama karena ini satu program. Terus, nah ini yang aku bilang kayak tadi. Misalkan ya, aku buru-buru nih, aku bisa aja ngitungnya kayak gini. Yang bagian ini tuh, ini dikali sama ini. Nah, hasilnya itu kan dipangkat dengan 1/2. Gini ya. Nah, dia hasilnya 103. Kalau aku lagi buru-buru, aku nggak bisa tak tulis kayak gitu.
Nah, atau mungkin yang bagian COP per OP kayak gitu. Ini kan maksimal 120 kayak gitu. Nah, makanya aku tadi bikin rumus kayak tadi, ya mantok di angka 100 gitu. Udah sih gitu. Mana agak ribet. Harus ngubahnya tuh banyak gitu loh. Setiap satu rumus tuh kalian harus ngubah 4 ini. 4 tabel. Yang 1, 2, 3, 4 itu. Ya, itu intinya. Terus udah, kalau udah masukin udah, ini tinggal nih. Kalau penyerapan anggaran eselon 1 itu dia dilihat dari rata-rata PA Satker. Jadi kalau misalkan tadi udah ngitung Satker, ya udah ini sama hasilnya gitu. Jadi kemungkinan ini nggak bakal ditanyain lagi yang rata-rata penyerapan anggaran eselon 1 karena dia bakal hasilnya sama dengan rata-rata PA Satker. Jadi ditanyain tapi dia double nilai nantinya. Karena udah ada jawabannya. Kalau benar-benar semua, kalau salah salah semua. Terus efisiensi sama kayak tadi, intinya dilihat dari yang ini bagi sama yang alokasi. Terus yang NE sama tinggal konversi doang kan. Konsistensi, nah konsistensi ini sama ini ya, PA sama konsistensi, ini dia ngelihat dari yang rata-rata satkernya, kayak gitu. Terus ini, kita ngitung NKI unit eselon 1, nilai kinerja atas aspek implementasinya. Jadi ini yang dari hasil yang tadi, yang penyerapan anggaran, konsistensi, itu dilihat, apa ya, ya aku udah talingan ke sana. Terus dikalikan sama bobot. Ini bobotnya sama sih sama yang di satker. Terus habis itu dikali, dijumlah, ketemu NKI unit eselon 1 89,558. Terus setelah itu kita bakal ngecek nilai kinerja anggaran aspek manfaat dan implementasi NKAMI kan. Nah ini tuh dihitung dari hasil yang ini 89 ini dikali 33,3% tadi. Satunya lagi aspek manfaat yang di nomor 1 yang ini 99,156% ini. 99,156. Nah, ini dikali 66,67, ketemu hasilnya ini 95,970%. Nah, terus di sini ada NKA eselon 1. Ini yang lihat data dari ini 95 ini ditambah sama rata-rata NKI Satker. Ini yang di tadi ya. Kalau di kita yang ngitung kemarin NKI Satkernya itu di ini. Kita kemarin ngitungan ini kan. Rata-rata NKI Satker segini. Terus ya udah tinggal dihitung. Ini kok 85 ya? Oh ya, aku gini, ada sedikit yang harus aku kasih tahu. Gini, aku bikin ringkasan jawaban di bagian sini. Nah, di sini yang perlu dicek adalah pertama jumlah satkernya. Kenapa di sini hasilnya beda? Karena aku ngisi jumlah satkernya 1. Kalian bisa ubah jadi 2 karena memang soalnya 2 gitu kan. Dia akan mengubah di sininya. Kalau satkernya 1, kalau satkernya 2, 2. Utamain ngitung dari A ya. Karena datanya emang di A dulu yang dibaca, A, B, baru C. Jadi kalau di sini 3 satker, kemungkinan sih error karena dia ada data 0. Nah kan dia error karena di satker C dia kosong. Nah kalau 1 itu dia data A doang, yang 2 itu data A sama data B. Hasilnya kan sama nih, 80,934. Jadi ringkasan jawaban ada di kolom sini, di sheet sini. Kita bisa cek untuk jawaban pertama, ini 93,331, 9775, minus 1, sekian, 46, sekian sama. Terus ini 96,281 sama, 80, sekian sama. Terus kemudian untuk yang tingkat satkernya, eselon 1-nya, kita cek juga 99,156, COP-nya itu 100, sama. Terus bagian apalagi efisiensi sama nilai efisiensi. Efisiensi 7, sekian, nilainya 69, sekian, NKI-nya, NKI mana? Ini 90,199, terus ini 96,170, dan terakhir NK-nya 88,552. Oke, sama. Jadi kenapa kok tadi di sini tuh angkanya beda? Karena kita harus ngecek di sini jumlah satkernya 1 atau 2 atau 3. Itu sih, aku cuma bisa itu jelasin. Dan mungkin yang bakal jadi trigger, yang challenge-nya kita adalah di bagian 2 ini. Karena ini ada format dan template-nya nggak pasti. Kita nggak ngerti nanti mau dibikin modelnya gimana gitu. Yang penting konsepnya kayak tadi yang udah tak sampaikan di awal ya. Intinya kayak gitu. Ini konsepnya tinggal ningkat-ningkat kayak tadi doang. Misalkan kalian ini kalau yang bagian CSP, capaian sasaran program,
mulai dari bagian sini itu maksimal 120%. 120%. Terus di sini otomatis juga maksimal 120, maksimal 120 otomatis ya. Di aturannya cuma di sini soalnya. Terus yang di bagian ini maksimal 100%. Itu aja ketentuannya. Selebihnya cara ngitungnya sama kayak ngitung COP sebenarnya. Tinggal ini dibagi apa? Realisasi dibagi target, ketemu ini. Nah, nanti yang bagian sini tinggal ini dikali ini dibagi dipangkat 1 per berapa jumlah yang ininya kayak gitu toh. Selebihnya sama kayak ngitung apa? CRO kayak gitu. CRO sama COP. Ini juga sama sih sebenarnya. Kayak tadi doang persis. Persentase terus cek. Nah, kalau ini bedanya ini nggak ada batasan, sementara batasannya mulai dari ini, COP per OP. Ini maksimal 120%. Di bagian COP per program otomatis maksimal juga 120%. Di sini maksimal 100%. Udah itu ketentuannya yang aku tahu. Selebihnya yang itu tinggal itu dong. Iya. Oke. Jadi itu dari aku yang bisa disampaikan. Ya, silakan bisa stop record. Bentar, ada pertanyaan. Makasih tipsnya. Berarti nggak perlu hapus barisnya. Yang mana ini? Yang Nabi Bareo Galai. Oh, udah. Oke, sip. Yoi, sama-sama. Dan mau tanya, Dan. Kan di Silakan. file dan yang Excel yang fix alhamdulillah itu di konsistensi eselon 1-nya tuh ada masukin RPD kumulatif kan. Kalau kita mau ngitung sendiri. Yang di konsistensi eselon 1. Ada RPD kumulatif, R akumulatif itu angkanya dari mana sih kok? Oh, yang ini, Po. Segitu. Yang mana, Ci? Aku enggak share screen ya. Saya sebentar. Iya, Mbak. Ini, Po. Yang eselon 1. Yang mana? Kamu hitamin, iya. Ya. Ini sebenarnya hitamin itu karena aku nggak pakai gitu. Aku terus kan bikin kolom ini, terus pas lihat jawaban bapaknya nggak dipakai. Oh ya udah berarti ini tak hitamin doang. Harusnya tak delete gitu. Cuman aku karena waktu itu malas ngedelete tak hitamin, jadi kayak udah nggak dipakai, yang dipakai ini gitu. Ini nggak dipakai sebenarnya karena yang lihat dari rata-rata Satkerto. Oh, oke. Udah, makasih. Sama-sama. Gimana guys? Udah semua guys? Oke, aman ya. Jadi aku cukupkan tendernya sekian. Semoga bisa bermanfaat dan semoga nanti ke depannya kita bisa meraih hasil yang maksimal. Terima kasih. Kita tutup dengan doa. Tadi lupa buka dengan doa ya. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Semoga bisa bermanfaat dan semoga kita semua bisa mendapatkan keberkahan dari apa yang kita pelajari. Yo, terima kasih guys.